Surga itu hutan tropis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode ke-79. Sekarang kita akan membahas kata jannah. Nah, biasanya kita mendengar kata jannah yang kita terjemahkan menjadi surga ini langsung terbayang di pikiran kita suatu tempat, yaitu suatu tempat yang semuanya lengkap, yang diperuntukkan nanti kelak ketika hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Nah, sekarang mari kita lihat penggunaannya di dalam Al-Quran. Nah, kata jannah berasal dari vokal dasar janana. Yang dari vokal dasar inilah ini arti dan maknanya merujuk pada sesuatu yang tertutup, yang menutupi, atau sesuatu yang tidak kelihatan, tertutup dari pandangan mata. Nah, ketika Allah ketika Allah menjadikan alam semesta ini, kan pertama Allah menjadikan hutan. Udah kita bahas itu kan. Nah, menjadikan hutan, menjadikan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, hutan dan tumbuh-tumbuhan ini menutupi permukaan bumi. Nah, di sini Allah menggunakan kata dengan kata jannah. Ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-An'am ayat 41. Nah, ayat 41 di sana Allah katakan wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa khair ma'rusyatin. Nah, dialah Allah lah yang membentuk tanaman-tanaman, yang menjadikan tanaman-tanaman itu baik yang rata seperti lapangan-lapangan savana maupun yang tumbuh, yang hutan-hutan tropis, mempunyai tutupan-tutupan hutan yang teduh gitu kan. Nah, di sini Allah katakan jannah. Nah, hutan-hutan ini disebut Allah sebagai jannah. Jadi sebelum manusia ini ada, sebelum hewan-hewan ini ada, sudah ada hutan-hutan tropis, sudah ada hutan-hutan yang penuh dengan makanan, buah-buahan, air yang mengalir. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kondisi hutan tropis yang masih asli pada masa lalu misalnya. Nah, ini yang dikatakan Allah dengan jannah. Nah, dari kata dasar janana inilah yang makna menutupi inilah derivasi daripada kata ini kita kenal dengan berbagai makna penggunaannya. Misalnya ketika Nabi Ibrahim, ketika siang menjadi malam, tampak bintang-bintang. Nah, ini ketika siang ini menutup, ketika siang ini menutupi malam. Nah, ini dikatakan menutup, ini digunakan kata jannah. Falamma janna alaihil lail. Nah, ketika siang menutup malam itu ra'a kaukaban, kelihatanlah bintang-bintang. Nah, jadi di sini kata jannah semua digunakan kata menutupi gitu. Nah, misalnya makhluk yang tertutup dari pandangan mata, ini kan kita sebut jin, ya kan? Nah, orang gila itu kita sebut majnun karena tertutup akalnya. Nah, demikian juga kebun anggur, kebun segala macam, ini disebut Allah di dalam Al-Quran sebagai jannah. Bahkan taman-taman yang dibuat di rumah, di istana dengan segala macam itu juga disebut dengan jannah, sebagaimana Asy-Syu'ara ayat 57. Nah, Fir'aun itu mempunyai taman-taman, disebut juga di dalam Al-Quran sebagai jannah. Nah, terus pertanyaannya sekarang, bagaimana jannah, surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman, apakah sudah ada sekarang atau memang belum ada? Apakah sudah terbentuk atau memang belum terbentuk? Nah, ini ada dua pendapat, tapi sebagian besar kita para ulama menganggap bahwa surga memang sudah disediakan, katanya. Memang sudah ada. Ya kan? Tapi kita kan membahas dari awal kemarin kan kita belum menemukan Allah sudah mengadakan surga gitu. Nah,
kelompok-kelompok ulama yang mengatakan surga yang sudah ada ini berdasarkan ayat yang digunakan menjadi dasar itu. Misalnya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Nah, bersegeralah kamu mohon ampunan kepada Allah dan surga, wa jannatin, dan surga arduha yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, surga ini kata Allah uiddat lil muttaqin, sudah diterjemahkan, sudah diciptakan, sudah disediakan. Tapi kalau kita lihat Al-Qur'an, kalau kita lihat tadi penggunaan kata-katanya, ini kan menggunakan kata uiddat lil muttaqin. Uiddat dari kata adada. Dari adada inilah muncul istilah iddah, masa tunggu. Jadi adada ini bukan disediakan, bukan diciptakan. Adada ini adalah sudah diperhitungkan kapan masa jatuh temponya, sudah diprediksi. Oleh sebab itu ketika orang melahirkan misalnya kan, nah kita katakan masa iddah berapa tuh? 40 hari katanya kan. Masa iddah ini masa tunggu. Jadi uiddat lil muttaqin ini yang nanti sudah diprediksikan akan terjadinya, itulah yang akan disediakan untuk orang-orang beriman. Nah, kata adada ini artinya diperhitungkan, diprediksi. Iddah, orang yang bercerai misalnya harus menunggu dari sejak perceraiannya sampai dia boleh kawin lagi. Nah, ini kan disebut masa iddah, masa tunggu. Ketika sampai waktunya barulah terjadi. Nah, ini baru terjadi gitu. Jadi pertanyaannya, lah kalau begitu kapan terjadinya terbentuknya langit dan bumi, surga yang seluas langit dan bumi itu? Nah, ini kan sudah diinformasikan Allah di surah Ibrahim ayat 48. Di sana kan Allah mengatakan yauma tubaddilul ar. Nah, artinya pada hari ketika langit dan bumi diganti dengan langit dan bumi yang lain. Nah, yauma tubaddilul ar wassama. Jadi langit dan bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, ini terjadi pada hari kiamat. Nah, ini di sini dikatakan oleh Allah di surah Ibrahim ayat 48. Lah, terus kalau gitu ada lagi bagaimana memahami ketika Rasulullah Isra Mi'raj, yang dimana Allah melihat Sidratul Muntaha. Di sana katanya ada surga, ada Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Nah, ini kita lihat aja di dalam Al-Qur'an ini kan yang namanya fenomena alam itu kan disebut Allah dengan al-ayat. Nah, kalau kita lihat apakah yang dilihat Allah ini di Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha ini ayat atau bukan? Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah An-Najm ayat 18 kalau nggak salah, ayat 18. Di sana Allah katakan laqad ra'a min ayatin rabbihil kubra. Nah, itulah tanda-tanda ayat yang sebagai ayat yang diperlihatkan kepada Rasulullah sebagai ayat yang besar. Artinya apa? Artinya Jannatul Ma'wa yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah fenomena yang ada di ruang angkasa, yang ada di planet-planet yang bisa ditempati atau ditinggali gitu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan jannah di sini di dalam alam ini sekarang adalah hutan-hutan tropis. Sedangkan jannah untuk orang-orang beriman itu belum terbentuk. Nah, itu akan terbentuk setelah dunia ini kiamat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.